Sarah Yarborough lahir pada tanggal 12 Juni 1975 di Portland, Amerika Serikat. Orang tuanya kemudian pindah ke negara bagian lain dan menetap di kota Federal Way di pinggiran kota Seattle. Sarah memiliki 2 saudara laki-laki dan dia membantu orang tuanya untuk merawat kedua adiknya itu. Sejak usia dini, Sarah terlibat dalam dunia musik dan balet, dan dia selalu berusaha untuk bisa berprestasi di sekolahnya. Semasa SMA, Sarah bergabung dengan tim pemandu sorak sekolah. Dia mempunyai banyak teman karena kebaikan hatinya dia selalu berusaha untuk membantu siapapun yang membutuhkan. Pada hari Sabtu pagi, di tanggal 14 Desember 1991, Sarah akan pergi mengikuti acara dengan tim pemandu soraknya. Mereka akan bertemu di gedung sekolah di mana bus akan menjemput mereka. Sarah pergi membawa mobil ayahnya dari rumah dan menuju ke sekolah. Saat tiba di sekolah, Sarah baru tersadar kalau dia salah mengingat jam untuk berkumpul. Dia berpikir kalau dia harus berkumpul di sekolah di pukul 8 pagi. Namun seharusnya di pukul 9 pagi. Di sekitar pukul 9, teman-teman Sarah mulai berdatangan, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melihat Sarah. Mereka melihat mobilnya di tempat parkir, tetapi Sarah tidak bisa ditemukan di mana-mana. Di sekitar waktu bersamaan, 2 anak laki-laki berusia 13 tahun sedang berjalan di sekitar halaman sekolah. Mereka berjalan melalui area hutan di belakang sekolah, dan saat melewati area lapangan tenis, mereka memperhatikan seorang pria yang keluar dari balik semak-semak. Pria itu memandang kedua anak itu dan berjalan pergi ke arah yang berlawanan. Kedua anak itu tak berpikir terlalu jauh dan mereka meneruskan perjalanan. Dan hanya beberapa meter ke depan, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat seorang wanita muda yang terbaring di atas tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Kedua anak ini segera berlari pulang untuk memberitahu orang tua mereka. Salah seorang anak memberitahu bahwa dia melihat sebuah mobil yang tampak seperti mobil Chevrolet Nova menjauh dari area itu. Ayahnya memutuskan untuk pergi dan mencoba melacak mobil itu. Dia berhasil menemukan mobil serupa, tetapi mobil itu dengan cepat menghilang dari pandangannya. Polisi segera dipanggil ke tempat kejadian yang berhasil mengidentifikasi jenazah sebagai Sarah. Dia ditemukan dalam keadaan berpakaian sebagian dengan tumpukan baju yang tergeletak di sampingnya. Dan dari bekas luka di lehernya, petugas menyimpulkan bahwa korban kemungkinan besar telah dicekik. Di sekitar jenazahnya ditemukan barang-barangnya seperti jaket, pakaian dalam, dan kaos kaki. Petugas juga menemukan dompet dan kunci mobilnya di dalam mobil di tempat parkir sekolah, di mana jenazah Sarah ditemukan sekitar 90 meter dari mobilnya. Hal ini membuat polisi yakin bahwa pelaku telah menyerangnya tepat di sebelah mobil dan kemudian menyeretnya ke arah semak-semak. Polisi mulai mencari petunjuk dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mencoba mewawancarai semua orang yang berada di dalam dan di dekat halaman sekolah. Kedua anak kecil yang menemukan Sarah memberikan gambaran kasar tentang pria yang mereka lihat. Mereka mengatakan dia adalah seorang pria jangkung berusia awal 20-an dengan rambut pirang sebahu, mengenakan jas hujan gelap dan celana hitam. Tak lama kemudian polisi menemukan saksi lain dan di sini cerita yang sangat mengejutkan muncul ke permukaan. Seorang pria yang sedang lari pagi di pagi hari itu juga melihat pelaku. Dia bahkan melihat pelaku berada di dekat tubuhnya Sarah. Dia berpikir kalau mereka adalah pasangan yang membutuhkan privasi. Dia lalu memberikan gambaran kasar kepada polisi tentang si profil pelaku yang sama persis dengan kesaksian dari 2 anak laki-laki. Detektif mewawancarai lusinan orang yang berada di dekat sekolah itu, namun tidak ditemukan kesaksian berguna lainnya. Sementara itu, ahli medis yang memeriksa tubuh Sarah menyimpulkan bahwa triangulasi yang menjadi penyebab kematiannya. Diketahui pelaku menggunakan stoki Sarah sendiri untuk mencekiknya.
Selain itu, ditemukan luka serius di bagian kepala Sarah yang diasumsikan mengakibatkan Sarah kehilangan kesadarannya. Ahli forensik mempelajari pakaian Sarah dan di hampir setiap barang mereka menemukan adanya jejak air mani milik orang yang sama. Tetapi pada tahun 1991 belum ada database DNA di kepolisian, sehingga yang bisa dilakukan oleh penyelidik hanyalah perbandingan langsung sampel DNA itu dengan tersangka tertentu. Namun, ada satu hal yang menjadi perhatian detektif. Meskipun ahli forensik menemukan air mani di pakaian Sarah, pemeriksa medis menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda pelecehan seksual di tubuhnya. Dengan semua informasi, penyelidik menyusun timeline tentang apa yang terjadi pada Sarah. Diketahui dia tiba di sekolah hampir 1 jam lebih awal dan pelaku mungkin melihatnya menunggu sendirian di mobil di sana. Pelaku menunggu Sarah keluar dari mobil lalu memukul kepalanya dengan suatu benda hingga Sarah kehilangan kesadarannya. Dia kemudian menyeretnya dari tempat parkir ke bagian belakang yang tertutupi oleh pepohonan, di mana pelaku melepas sebagian dari pakaiannya dan melakukan perbuatan cabul sebelum mencekik korban dengan stokingnya sendiri. Polisi berhasil menemukan mobil Chevrolet Nova seperti yang dikatakan oleh kedua saksi anak kecil itu. Namun, sampel DNA yang diberikan pengemudi tidak cocok dengan bukti yang terdapat pada pakaian Sarah. Selama beberapa hari ke depan, polisi terus mencari bukti baru, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti. Pada hari Senin, sekolah kembali dilanjutkan. Semua siswa merasa ngeri dengan apa yang terjadi, yaitu pembunuhan yang terjadi hanya beberapa meter dari sekolah mereka. Dan sampai saat itu, pelaku masih buron. Remaja putri takut berjalan sendirian di lapangan sehingga para lelaki dari tim olahraga mengatur untuk mengantar setiap siswi ke mobil atau busnya sehingga mereka tidak akan sendirian di jalanan. Detektif menentukan bahwa ada sekitar 70 orang saksi potensial yang berada di dalam dan di sekitar sekolah pagi hari itu. Mereka berbicara dengan mereka masing-masing, tetapi tidak ada rincian baru yang dapat diketahui. Berdasarkan kesaksian yang ada, sketsa si pelaku dibuat dan didistribusikan ke semua surat kabar lokal dan stasiun televisi. Kasus ini mendapatkan liputan media yang luas dan selama minggu-minggu berikutnya, polisi menerima ratusan petunjuk. Penyelidik memeriksa semuanya, namun semuanya menemui jalan buntu. Pada satu titik, mereka menerima petunjuk tentang seorang pria yang cocok dengan deskripsi pelaku dan memiliki sejarah kriminal. Tetapi saat diperiksa, DNA-nya tidak cocok dengan sampel pelaku. Selama berbulan-bulan, polisi menerima sekitar 4.000 petunjuk berbeda. Tetapi sumber daya Departemen Kepolisian setempat tidak mampu menangani begitu banyak informasi. Ketika keluarga Sarah mengetahui hal ini, kakeknya berusaha membantu sebanyak yang dia bisa. Dia saat itu bekerja di sebuah perusahaan teknologi dan meyakinkan manajemen untuk sementara waktu menyediakan komputer kepada Departemen Kepolisian. Petugas polisi akhirnya dapat menyimpan informasi tentang semua petunjuk di satu tempat, memprosesnya dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan mengurutkannya untuk dipelajari dengan cepat. Namun lagi-lagi setiap petunjuk yang masuk menemui jalan buntu. 2 tahun kemudian, teman-teman sekelas Sarah lulus, dan sebelum lulus mereka memutuskan untuk mengenangnya. Mereka mengumpulkan sejumlah besar uang dan menggunakannya untuk membuat tugu peringatan. Itu adalah sebuah bangku di tempat barang-barang Sarah ditemukan. Polisi telah mewawancarai beberapa ribu orang dan mengambil sampel DNA dari hampir 300 kemungkinan tersangka. Tetapi semua hasilnya nihil. Baru pada tahun 2011, 20 tahun setelah pembunuhan terjadi, seorang detektif baru memutuskan untuk meminta bantuan teknologi modern. Dia mengetahui tentang sebuah perusahaan yang bekerja di bidang silsilah genetik. Polisi menghubungi mereka dan bertanya apakah mereka dapat mencoba menemukan kerabat dari sampel DNA di tubuh korban, dan para ahli memutuskan untuk melakukan tugas tersebut. Namun mereka gagal di percobaan pertama. Di tahun itu kemampuan para ahli masih sangat terbatas.
Pada saat itu mereka masih belum bisa mencari kerabat laki-laki dan perempuan dari satu sampel. Jika mereka memiliki DNA seorang laki-laki, mereka hanya bisa mencari kerabatnya yang berjenis kelamin laki-laki juga. Mereka juga mempunyai kendala lain, yaitu undang-undang yang melarang penggunaan sampel data genetik untuk mencari kerabat tersangka. Yang menarik, tim peneliti ini juga sedang membuat silsilah genetik dari orang pertama yang berlayar ke Amerika Serikat dari Inggris pada tahun 1620 dengan kapal Mayflower. Setelah mempelajari DNA pembunuh Sarah, mereka menemukan bahwa pria itu terkait dengan salah satu penumpang kapal yang bernama Robert Fuller. Tetapi hampir mustahil untuk melacaknya karena selama berabad-abad jumlah keturunannya bisa mencapai melebihi 25 juta orang. Detektif mencoba menggunakan informasi yang tersedia dan melacak beberapa pria dengan nama keluarga Fuller yang tinggal di kota itu pada saat pembunuhan Sarah. Detektif menemukan foto mereka dan ditunjukkan kepada saksi mata yang melihatnya di TKP. Sayangnya tidak satupun dari mereka yang bisa mengenali. Detektif kemudian meminta sampel DNA dari semua yang bernama Fuller di area tersebut dan setelah diperiksa, ternyata tidak ada satupun yang cocok dengan DNA pembunuh. Detektif tersebut pensiun pada tahun 2017 dan kasusnya diserahkan ke tim penyelidik baru. Butuh waktu 2 tahun bagi para ahli saat menggunakan database publik itu untuk menemukan kerabat paling jauh dari pembunuh. Mereka secara manual mencoba melacak keluarganya dan menjangkau orang-orang yang tinggal di Federal Way pada saat kematian Sarah. Mereka harus menyingkirkan beberapa ribu orang sebelum akhirnya beruntung. Di bulan September 2019, para ahli menentukan bahwa sampel DNA itu kemungkinan besar milik salah satu dari 2 orang bersaudara. Pada saat pembunuhan terjadi, Edward yang berusia 33 tahun dan adiknya Patrick Nicholas yang berusia 27 tahun tinggal di kota Federal Way. Edward ternyata adalah penjahat dengan catatan kriminal yang panjang dan pernah dipenjara. Namun dia langsung dilepaskan dari daftar tersangka karena sampel DNA-nya sudah berada di dalam database FBI. Dan polisi harusnya akan langsung menemukan kecocokan saat dulu dicari. Sedangkan untuk adik laki-lakinya, dia juga diketahui pernah melakukan kekerasan termasuk terhadap anak di bawah umur. Tetapi saat itu terjadi, belum diharuskan pelaku kejahatan tipe ini memberikan sampel DNA. Detektif segera mengatur pengawasan terhadap Patrick yang sudah berusia 55 tahun saat itu. Mereka mengetahui bahwa di sekitar waktu pembunuhan, Patrick sering mengambil rute bus yang melewati sekolahnya Sarah. Polisi mengikuti setiap gerakannya selama 2 hari. Dan saat Patrick menunggu bajunya sedang dia cuci, dia merokok di luar dan kemudian melemparkan puntung rokok ke arah tanah. Polisi segera mengambil untuk memeriksa DNA-nya. Dan hasilnya DNA Patrick sangat cocok dengan air mani yang ditemukan di pakaiannya Sarah. Hakim segera mengeluarkan surat perintah penangkapan pria tersebut dan polisi menahannya. Semuanya memakan waktu 5 hari sejak penyelidik pertama kali mengetahui namanya hingga tuduhan pembunuhan resmi dibuat. Alasan mengapa para ahli silsilah genetik tidak dapat melacaknya ke Robert Fuller karena kakek kandung dari Patrick diadopsi dan dibesarkan dengan nama keluarga angkatnya. Pada saat diinterogasi, Patrick menyatakan kalau dia tidak mengerti kenapa harus ditangkap polisi. Penyelidik mengatakan kalau dia didakwa atas pembunuhan terhadap Sarah Yarborough. Penyelidik jadi makin curiga saat Patrick merespon sambil menanyakan tahun berapa kejadiannya. Mereka mulai berpikir apakah ada korban lainnya selain Sarah. Salah seorang saksi mata yang telah tumbuh menjadi pria dewasa langsung menyatakan bahwa Patrick tidak diragukan lagi adalah pembunuhnya. Dia mengakui bahwa kejadian itu berdampak besar pada dirinya. Dia hanya berumur 13 tahun pada saat jenazah itu ditemukan dan pelaku telah melihat wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia terus-menerus merasa takut bahwa pelaku akan mengejarnya. Dan baru setelah penangkapan Patrick, dia akhirnya merasa aman. Persidangan Patrick dimulai pada tahun 2023, di mana dia bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Pengacaranya mencoba menantang bukti utama
karena menurut pendapatnya, ditemukannya air mani Patrick di pakaian Sarah tidak membuktikan kalau dia telah membunuhnya. Tetapi argumen ini tidak berhasil. Pengacara juga mencoba menantang keakuratan dari analisis DNA, tetapi para ahli menyatakan ketidakabsahan dari klaim tersebut. Jaksa mengungkapkan bukti-bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumahnya Patrick, yaitu foto seorang wanita muda berpakaian pemandu sorak yang disobek dari majalah. Mereka juga menemukan surat kabar keluaran tahun 1994 yang halaman depannya memuat artikel tentang kasusnya Sarah. Pada tanggal 10 Mei 2023, Patrick pada akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Juri memutuskan bahwa pembunuhan itu memiliki motif seksual. Dan pada tanggal 25 Mei, dia dijatuhi hukuman 45 tahun dan 8 bulan di penjara. Hal ini tentu saja menghilangkan kemungkinan untuk dia bisa menghirup udara bebas lagi. Selama penjatuhan hukuman, Patrick tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak seperti keluarga Sarah, sidang tersebut mempertemukan teman dan keluarga Sarah, dan mereka menyatakan Sarah telah meninggalkan warisan cinta dan dia tidak akan pernah dilupakan. Goal was to make sure that no other vulnerable woman was bothered or injured or hurt or killed by the defendant, and we want to make sure it doesn't happen again. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!